Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Maulidinasari. Pada video ini kita akan belajar tentang materi barisan aritmatika, yaitu terkait dengan konsep dasar barisan aritmatika, cara menentukan rumus UN dari barisan aritmatika. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi, bilangan yang diurutkan tapi tidak acak harus ada aturannya. Contohnya seperti ini. Di sini teman-teman bisa melihat ada bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, titik-titik di sini artinya dan seterusnya ya. Teman-teman ada yang tahu nggak setelah 13 itu berapa? Yang pasti adalah 15. Nah, kenapa ayo habis 13 itu bisa 15? Oke, sekarang kita kembali lagi ke pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan itu adalah himpunan yang diurut menurut suatu aturan tertentu. Nah, di sini yang dimaksud dengan aturan tertentu, yaitu bilangannya tidak acak. Coba teman-teman bisa lihat, setelah 3 itu ada 5, berarti ditambah berapa? Ditambah 2. Nah, dari 5 ke 7, berarti ditambah berapa? Ditambah 2 lagi. Nah, dari 7 ke 9, tambahnya juga 2. Jadi, dari 13 ke 15 itu juga ditambah dengan 2. Nah, di sini dari 3 sampai 15 barisannya kan ditambah 2. Nah, ini yang disebut dengan aturan tertentu, yaitu bilangannya tidak boleh acak. Jadi, dari bilangan ke bilangan itu ditambahkan dengan 2. Oke, sekarang kita pelajari barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau disebut dengan barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, di sini ada kata suku teman-teman. Suku barisan. Apa itu suku barisan? Coba teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Nah, coba teman-teman bisa melihat barisan bilangan berikut, yaitu ada 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini, bilangan yang menyusun suatu barisan ini disebut dengan suku barisan yang disimbolkan dengan U. Nah, seperti ini. Ini U1 atau disebut dengan suku pertama yaitu 3. U2 atau yang disebut suku kedua atau barisan kedua yaitu 5. U3 adalah suku ketiga atau barisan suku ketiga yaitu 7. Dan seterusnya sampai UN atau suku ke N, dan N-nya itu adalah bilangan asli ya. Nah, barisan aritmatika. Teman-teman bisa melihat di definisinya, yaitu dia memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Coba kita selisihkan 5 dikurangi dengan 3, itu kan 2. 7 dikurangi 5 itu 2. 9 dikurangi 7 itu juga 2. Ini selisihnya selalu sama. Jadi, suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya, itu hasilnya akan selalu sama, yaitu yang disebut dengan barisan aritmatika. Jadi bisa kita tulis suku kedua dikurangi suku pertama, nilainya akan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku keempat dikurangi dengan suku ketiga, nilainya juga akan sama. Dan seterusnya sampai dengan suku ke N dikurangi suku ke N min 1, itu hasilnya akan sama, dan itu yang disebut dengan beda atau disimbolkan dengan huruf B. Nah, jadi pada barisan ini bedanya berapa? Nah, selisih suatu suku dengan suku sebelumnya adalah 2, maka beda dari barisan ini adalah 2. Oke, contoh, tentukan beda dari barisan bilangan berikut. 16, 20, 24, 28, 32, dan sampai seterusnya. Nah, coba, ini bedanya berapa? Nah, teman-teman bisa langsung aja kurangi 20 dikurangi 16, maka hasilnya berapa? 4. Maka beda dari barisan tersebut adalah bedanya 2. 4. Contoh yang kedua, ada 3,
negatif 2, negatif 7, negatif 12, negatif 17. Nah, bedanya berapa? Nah, ini teman-teman bisa langsung aja kurangi negatif 2 dikurangi dengan 3, maka bedanya adalah negatif 5. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, saya tidak akan langsung mengasih rumus kepada teman-teman, tapi kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan rumus barisan aritmatika. Nah, suku pertama atau suku ke-1 biasanya disimbolkan dengan huruf A. Jadi teman-teman kalau melihat huruf A pada soal itu artinya suku pertama atau U1. Nah, pada pengertian barisan aritmatika, tadi sudah disebutkan bahwa barisan aritmatika itu memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, jadi kalau suku kedua dikurangi U1 atau A, itu kan nilainya B. Nah, dari sini bisa kita peroleh berarti U2 ini adalah A ditambah B, iya nggak? Nah, kemudian kita lihat U3 dikurangi U2, itu juga B. Nah, dari sini bisa kita peroleh U3 sama dengan U2 ditambah B, atau U2 yang tadi kan dihasilkan dari A tambah B. Maka kita substitusi U2 dengan A tambah B, maka U3 itu adalah A ditambah 2B. Nah, selanjutnya U4 dikurangi U3 itu juga B nilainya. Nah, sehingga U4 sama dengan U3 ditambah B. Nah, U3 ini kita substitusi ke hasil yang sudah didapatkan, yaitu A ditambah 2B. Maka hasil dari U4 adalah A ditambah dengan 3B. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan. U1 itu A, U2 A ditambah B, U3 A tambah 2B, U4 A tambah 4B. Nah, coba teman-teman perhatikan di situ polanya bagaimana sih? Kalau kita lihat dari U1 sampai 4, semuanya memiliki nilai A. Namun nilai B-nya saja yang berubah. Ketika U1, dia memiliki B-nya itu 0. Dan ketika U2 memiliki 1B. Dan U3 memiliki 2B. Dan U4 memiliki 3B. Maka kalau kita misalkan UN, maka UN itu N dikurangi dengan 1. Maka dari sini bisa kita peroleh rumus UN yaitu A ditambah N-1 beda. Oke, sekian materi kita terkait dengan barisan aritmatika. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.